Jangan sampai kita jadi manajer, kita seperti ngerasa kayak anak yatim, Bapak Ibu. Kadang itu kejadian gitu loh. Kita manajer, tapi kok kayaknya tim saya nggak ngedukung saya ya. Nah, inilah sebuah realita di dunia manajemen yang dimana semakin tinggi posisi kita, justru orang yang dekat dengan kita semakin sedikit, ya. Dan itu realita. Gitu. Ini gambaran awal kita ketika kita bicara seorang manajer itu apakah bisa dianggap seorang leader atau tidak. Dari gambaran ini kita menggambarkan bahwa ketika kita manajer itu kan tidak cuma satu ya, manajer di perusahaan itu kan banyak. Nah, permasalahannya adalah apakah semua manajer itu diapresiasi atau layak disebut sebagai seorang pemimpin di dalam perusahaan. Permasalahannya adalah tidak sedikit dari kita posisinya manajer tapi kita merasa nggak didukung oleh tim kita. Itu sebuah realita. Jadi permasalahannya adalah ketika seorang manajer ini tidak dianggap sebagai seorang leader di perusahaan, yang terjadi adalah mereka sering merasa bekerja sendirian. Sering merasa timnya itu tidak mendukung mereka. Sering merasa bahwa timnya itu meninggalkan mereka. Dan macam-macam lain lah. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah mereka merasa kesepian gitu. Makanya pada akhirnya muncullah quote and quote yang sering kita dengar di dalam dunia manajerial, bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin itu biasanya kita akan merasa sendiri. Dan sebenarnya saya secara pribadi tidak sesuai dengan quote seperti itu, karena memang pemimpin itu enaknya bareng-bareng gitu. Ketika kita jadi seorang manajer atau menjadi seorang pemimpin, harusnya kita itu bergerak bareng-bareng. Kita jangan sampai ngerasa sendirian. Karena begitu quote ini terjadi di tempat Bapak Ibu, di tempat teman-teman semua, maka mungkin ada yang salah dengan cara kita melaksanakan manajerial. Nah, permasalahannya adalah ketika kita bicara manajer, Bapak Ibu, ini kan posisi ya. Ini posisi yang diberikan karena achievement kita. Nah, sedangkan yang namanya leader atau pemimpin ini adalah sebuah status informal yang diakui di dalam sebuah kelompok. Nah, kadang dua ini nggak nyambung gitu. Kadang dua ini nggak nyambung. Jadi kadang seorang manajer ketika dia diangkat dipromosi sebagai seorang manajer atau GM atau C-level ya, atau chief level di dalam perusahaan, nah, itu tidak memastikan bahwa mereka diakui sebagai seorang pemimpin di dalam perusahaan atau tim tersebut. Yang sering terjadi adalah yang tadi saya bilang sesuai dengan quote-nya, bahwa mereka akan merasa sendiri gitu kan. Ini realita yang sering terjadi. Nah, permasalahannya adalah, lah, tapi saya kalau posisi manajer ini kan berarti saya pasti akan diikuti oleh tim-tim saya. Benar ketika di awal. Itu benar. Tapi permasalahannya adalah ketika berjalannya waktu, ya Bapak Ibu, berjalannya waktu yang terjadi adalah respect sebagai seorang pemimpin ketika kita jadi manajer tapi tidak diakui statusnya sebagai pemimpin, itu akan semakin menurun. Karena kalau kita bilang leadership itu need to be earned. Jadi kepemimpinan itu harus layak didapatkan, nggak bisa dari posisi. Awalnya memang ketika kita menduduki sebuah posisi, kita akan dihormati oleh orang. Tapi permasalahannya adalah penghormatan itu hanya akan terjadi dalam 1-3 bulan. Setelah lewat 3 bulan, ketika kita mulai berproses bersama, maka yang terjadi adalah kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin, yang terjadi adalah respect itu akan semakin lama semakin menurun. Dan pada akhirnya, biasanya, ini yang sering saya dapatkan, seseorang yang baru saja dipromosi, setelah lewat 6 bulan, itu biasanya sudah mulai mengeluh. Biasanya sudah mulai mengeluh tuh. Sudah mulai bilang, Pak, saya awalnya ketika jadi pemimpin, saya promosi jadi manajer, Pak, kayaknya semua tuh senang tuh mendukung saya gitu kan. Tapi setelah 6 bulan ini, kenapa saya ngerasa mereka malah nggak senang sama saya ya? Malah ada yang menjauhi saya. Dulu yang awalnya kita dekat, terus sekarang kayak ada jarak sama kita gitu. Nah, itu biasanya oh, suara saya indah. Oke, thank you Mas Krisna. Ya. Nah, itu permasalahannya adalah mungkin karena ketika posisi kita sebagai seorang manajer,
kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai yang namanya kepemimpinan. Itu yang tadi saya bilang. Manajer itu tidak harus, ya, tidak akan selalu sinkron dengan yang namanya kepemimpinan. Bahkan banyak pula di dalam perusahaan, justru dalam sebuah tim gitu ya, satu tim gitu ada manajernya, justru malah suara yang paling didengar justru malah bukan manajernya. Itu kadang kejadian gitu. Dan biasanya manajer dari tim ini menganggap orang yang didengar itu, apalagi kontra sama mereka, itu akan dianggap sebagai biang kerok gitu kan. Sebenarnya bukan masalah itu gitu. Sebenarnya adalah masalah karena kita yang tidak bisa merangkul dan menerapkan nilai-nilai kepemimpinan di dalam perusahaan. Jadi sederhananya openingnya seperti itu. Makanya tema kita adalah be a leader in management ya. Jadi bagaimana menjadi pemimpin di dalam manajemen. Nah, saya ada sebuah quote yang menarik, itu di materi kita juga sudah ada. Saya ada sebuah quote yang diberikan oleh Brian Tracy. Jadi beliau adalah business coach yang bukunya banyak sekali ada di toko-toko buku. Beliau mengatakan on the bottom line itu, beliau mengatakan adalah you have to manage people ya. Jadi you have to manage people the way you would like to be managed. Jadi kita harus memanage orang-orang sebagaimana kita ingin diatur oleh orang lain. Jadi kadang kita lupa seperti itu. Dan itu prinsip the bottom line dari yang namanya seorang manajer. Karena saya termasuk pribadi yang tidak memisahkan antara manajer dan leader. Banyak orang bilang, oh manajer itu seperti ini, manajer leader itu seperti ini. Bagi saya itu nggak ada. Itu harusnya satu profesi yang melekat. Jadi ketika kita bilang seorang manajer, mereka harus bisa menjadi seorang leader. Kalau bahasa saya, leader itu adalah part of being a management. Jadi kepemimpinan itu adalah bagian dari yang namanya manajerial. Sehingga menjadi seorang pemimpin itu layak dipelajari oleh manajer. Jadi nggak ada lagi pemisahan, leader itu gini, manajemen ini kan sering tuh kalau Anda cek di googling juga pasti ada. Manager do things right gitu kan. Leaders do the right things. That bullshit, menurut saya itu nggak ada. Itu part of being a management is to become a leader, ya, to become a leader. Nah, ketika itu Anda lakukan, maka kita tidak lagi memisahkan yang namanya manajer dan leader. Dan yang kedua, kita akan memastikan posisi kita ketika kita jadi seorang manajer, kita nggak akan merasa sendirian gitu loh. Jangan sampai kita jadi manajer, kita seperti ngerasa kayak anak yatim, Bapak Ibu. Kadang itu kejadian gitu loh. Kita manajer, tapi kok kayaknya tim saya nggak ngedukung saya ya. Nah, inilah sebuah realita di dunia manajemen, yang dimana semakin tinggi posisi kita, justru orang yang dekat dengan kita semakin sedikit, ya. Dan itu realita. Itu biasanya terjadi karena memang kita yang tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip leadership dalam manajemen. Oke. Nah, ini sebuah awalan.